Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa. Dan kali ini kita akan membahas tentang alat dan bahan untuk melukis. Sebelumnya silahkan like dan subscribe video ini. Dan marilah kita bersama segera membahas tentang alat dan bahan untuk melukis. Alat yang pertama untuk melukis adalah krayon. Ada yang lunak, ada yang agak keras. Alat ini mudah didapat dan praktis digunakan, pilihan warnanya pun sangat banyak. Nah, di sini contohnya krayon, ini sangat banyak macamnya, beragam sekali. Dan ada juga yang lebih lunak, yaitu yang seperti ini. Nah, inilah contoh-contoh dari alat untuk melukis yang berupa krayon. Dan krayon mudah didapat di sekitar kalian. Untuk yang kedua yaitu kapur warna. Nah, pada umumnya kita tidak mengenal bahwa kapur warna itu juga bisa digunakan untuk melukis. Nah, ini contohnya kapur berwarna semacam ini. Dan biasanya tidak ada hitam, jadi digunakan pensil arang atau konte seperti ini. Jadi untuk hitamnya digunakan pensil konte. Dan pewarna lainnya bisa digunakan kapur warna, dan ini cocok untuk digunakan pada kertas karton. Yang ketiga yaitu bahan yang dinamakan cat air. Cat air ini cocok sekali digunakan untuk melukis pada kertas. Ini contoh-contoh cat air, bentuknya tube. Ini juga tube, dan ini bentuk yang batang atau yang dicairkan dengan air, digores baru untuk melukis. Ini contoh-contoh dari cat air. Yang ini bentuk tube, yang ini tadi batangan. Jadi cat air cocok sekali digunakan untuk melukis pada bahan kertas. Selanjutnya yaitu cat minyak. Cat minyak penggunaannya dicampur dengan minyak cat, cocok digunakan pada kain kanvas dan tidak mudah kering. Kelemahannya, bahannya sangat menyengat. Kemasannya berbentuk tube, ada yang ukuran sangat besar seperti ini sangat besar-besar. Juga ada yang berukuran kecil-kecil semacam ini. Ada yang ukurannya sedang. Ini cat minyak. Penggunaannya, pengencernya yaitu minyak cat. Lalu untuk melukis bisa digunakan juga cat akrilik. Cat akrilik itu bentuknya ada yang tube, juga ada yang modelnya kemasan botol seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya ini akrilik. Ini akrilik. Dan ada yang bentuknya tube seperti ini. Nah, ini ada tulisannya akrilik. Ini digunakan menggunakan air, dan cocok juga bisa di kertas, kanvas, kayu, triplek. Jadi macam-macam alat untuk melukis. Sebetulnya melukis itu tidak harus menggunakan cat yang mahal-mahal. Bisa kita gunakan pewarna alternatif. Contohnya tinta cetak. Nah, tinta cetak itu biasanya kemasannya seperti ini, kalengan. Ini tinta cetak, ini sangat murah harganya, dan dicairkan menggunakan terpentin seperti ini. Jadi tinta cetak adalah bahan untuk melukis termasuk alternatif. Lalu bahan lainnya yaitu terdiri dari cat tembok, bisa juga untuk melukis. Dan cat tembok cocok untuk melukis di dinding, karton, kayu. Sedangkan pencairnya yaitu otomatis air. Nah, ini cat tembok. Ada beberapa merek yang cocok untuk melukis, yaitu bentuknya kalengan. Selanjutnya bisa juga melukis menggunakan tinta atau cat sablon. Jadi bisa digunakan juga untuk melukis di atas kain dan tidak mudah luntur. Yaitu kita harus meramu sendiri, yaitu ini pasta namanya, pasta medium. Ini bisa dibeli di toko-toko sablon.
dan dicampur dengan bibit warna. Ini bibit-bibit warnanya seperti ini, botol-botol ini nanti diaduk sendiri dan jadilah bahan atau cat yang bisa untuk melukis, itu dengan pasta dicampur dengan pewarna. Dan bahan alternatif lainnya itu bisa dari tanah liat atau lumpur. Nah, seperti ini dicairkan dengan air, bisa untuk sebagai pewarna untuk membuat lukisan. Juga dari abu seperti ini, namun ini harus diberi lem atau dicampuri lem. Ini pun bisa dicampur lem agar mudah melekat pada bidang yang dilukis. Lalu untuk bahan-bahannya yaitu terdiri dari atau alat bantunya kuas. Kuas adalah alat bantu untuk melukis, sedangkan macam kuas itu ada kuas untuk cat air, ukurannya kecil-kecil. Nah, seperti ini cat air, ujungnya runcing. Sedangkan kuas yang untuk cat minyak itu lebih besar-besar seperti ini, rambutnya kasar, tumpul, tangkainya panjang. Juga ada roll, yaitu kuas gulung dan cat semprot atau sering digunakan untuk membuat grafiti atau melukis-melukis yang di dinding. Untuk alat bantu lainnya yaitu pisau palet. Nah, ini pisau palet seperti ini. Ini bentuknya seperti ini, pisau palet berbagai macam ukuran, digunakan untuk mengaduk cat, juga bisa sebagai pengganti kuas, misalnya seperti ini. Ini namanya pisau palet. Sedangkan yang nomor 9 yaitu piring palet. Pada umumnya untuk melukis itu, nah seperti ini piring palet untuk mengaduk cat. Juga ada yang bentuknya seperti ini untuk cat air, dan ada yang modelnya kecil. Jadi ini namanya piring palet, sedangkan ini tadi pisau palet. Selanjutnya alat bantu untuk melukis lainnya atau bahannya terdiri dari kain kanvas. Kain kanvas itu seperti ini. Nah, ini kain kanvas bertekstur kasar yang sudah diberi kerangka, jadi bisa mudah untuk melukis. Selanjutnya ada berbagai macam alat lainnya atau bahan lainnya yang bisa untuk dilukis, itu karton. Ini karton, ini cocok untuk melukis dengan kapur warna atau juga cat akrilik. Ada karton duplek berbagai macam. Ini juga bisa menggunakan triplek. Ini triplek yang dilapisi seperti layaknya kanvas. Ini jadi melukis bisa di triplek. Juga bisa digunakan pada plastik. Jadi sebenarnya melukis itu kita harus kreatif, bisa menggunakan alat atau bahan apa saja, dan bahannya juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sekian dulu pembelajaran untuk alat dan bahan berkarya seni lukis. Mudah-mudahan pengetahuan tentang warna ini bisa membantu kalian untuk selalu berkreasi, kreatif, menciptakan karya seni lukis yang menarik. Sekian dulu pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran lainnya. Salam.